Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Sri Mulyani dari kelas S1 dengan NPM 10 12 0263E. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi yaitu penganggaran. Pengertian penganggaran. Budgeting berasal dari kata budget yang artinya adalah rencana keuangan suatu perusahaan yang disusun secara sistematis berdasarkan program kerjasama. Sementara budgeting adalah penyusunan anggaran yaitu penganggaran atau sebuah rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang terjadi akibat adanya aktivitas atau kegiatan operasional dalam menghasilkan produk atau jasa. Penganggaran ini berlaku dalam jangka waktu periode tertentu di masa yang akan datang. Sederhananya, proses ini dimulai dari tahap persiapan penyusunan rencana keuangan hingga tahap akhir di mana telah tersusunnya rencana atau budget. Dengan mencatat kebutuhan arus keuangan masuk dan keluarnya selama satu periode tertentu, disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan. Seiring kemajuan teknologi, banyak perusahaan mulai menerapkan sistem budgeting untuk penyusunan anggaran. Budgeting adalah sistem informasi yang dibangun untuk menyusun anggaran. Budgeting adalah proses merancang, melaksanakan, dan mengoperasikan anggaran. Ini adalah proses manajerial dari perencanaan dan persiapan anggaran. Pengendalian anggaran dan prosedur terkait budgeting adalah tingkat akuntansi tertinggi dalam hal perakiraan untuk pertimbangan untuk mengambil tindakan yang pasti dan bukan hanya pelaporan. Ini merupakan bagian integral dari kebijakan manajerial seperti perencanaan jangka panjang, arus kas, belanja modal, dan manajemen proyek. Fungsi dan tujuan budgeting. Yang pertama, untuk meramaikan penjualan masa depan perusahaan, biaya produksi dan biaya lainnya, untuk mendapatkan jumlah pendapatan yang diinginkan dan meminimalkan kemungkinan kerugian bisnis. Yang kedua, untuk mengantisipasi kondisi keuangan masa depan perusahaan dan kebutuhan dana untuk digunakan dalam bisnis di masa depan dengan tujuan untuk menjaga pelarut perusahaan. Yang ketiga, menentukan komposisi permodalan untuk memastikan ketersediaan dana dengan biaya yang wajar. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan upaya departemen yang berbeda dari perusahaan menuju tujuan bersama. Yang kelima, untuk mempercepat efisiensi operasi berbagai departemen, divisi, dan pusat biaya perusahaan. Yang keenam, untuk memperbaiki tanggung jawab kepala departemen yang berbeda. Yang ketujuh, untuk memastikan kontrol yang efektif atas kas, inventaris, dan penjualan perusahaan. Dan yang kedelapan, untuk memfasilitasi kontrol terpusat atas perusahaan melalui sistem anggaran. Proses budgeting. Proses budgeting biasanya dimulai ketika manajer menerima perkiraan manajemen, puncak dan tujuan proyek pemasaran untuk tahun yang akan datang, bersama dengan tabel waktu yang menyatakan kapan anggaran harus diselesaikan. Perkiraan dan tujuan yang diberikan oleh manajemen puncak merupakan pedoman di mana anggaran departemen disiapkan. Penganggaran dimulai dengan tugas memperkirakan penjualan karena total aktivitas perusahaan bergantung pada penjualan. Penyusunan perkiraan penjualan menuntut penilaian situasi pasar yang ada dan proyeksi ide seseorang tentang apa yang akan menjadi posisi pasar pada periode berikutnya, di mana anggaran diusulkan beberapa faktor internal dan eksternal menjadi pertimbangan. Perkiraan penjualan yang disiapkan oleh manajer pemasaran kemudian diserahkan kepada komit anggaran untuk dipertimbangkan. Anggaran penjualan disertai dengan anggaran untuk menutupi biaya penjualan dan distribusi. Kedua anggaran bersama-sama memberikan pendapatan penjualan bersih yang diharapkan tiba di tahun mendatang. Setelah penyusunan anggaran penjualan dan anggaran biaya penjualan dan distribusi, maka dibuatlah anggaran produksi perusahaan. Anggaran produksi didasarkan pada perkiraan produksi yang dibuat setelah memperhitungkan anggaran penjualan, stok maksimum dan minimum barang jadi yang akan dipertahankan, kapasitas pabrik, dan ketersediaan berbagai faktor produksi. Ketika target produksi untuk periode anggaran telah ditentukan, anggaran produksi dinyatakan dalam jumlah yang akan diproduksi. Dapat diubah menjadi anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi terdiri dari anggaran biaya material, anggaran biaya tenaga kerja, dan anggaran overhead. Anggaran overhead adalah pernyataan overhead yang diharapkan terdiri dari overhead tetap dan variabel yang harus dikeluarkan perusahaan selama periode anggaran. Anggaran ini disiapkan atas dasar perakiraan overhead dari semua departemen perusahaan. Setelah anggaran biaya bahan, anggaran biaya tenaga kerja, dan anggaran overhead disiapkan, anggaran biaya produksi penuh dapat ditarik. Anggaran ini umumnya disajikan dalam bentuk lembar biaya. Untuk
mencapai keunggulan kompetitif atas para pesaingnya secara berkelanjutan, organisasi harus mengembangkan produk baru atau proses baru untuk menghasilkan produk yang ada dengan biaya minimum. Dengan demikian, organisasi harus mengeluarkan biaya untuk penelitian dan pengembangan usaha. Anggaran riset dan pengembangan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada biaya tetap, dan ada juga biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tetap atau tetap yaitu yang diperlukan untuk mempertahankan pekerjaan penelitian dan pengembangan pada tingkat yang tidak dapat direduksi. Dan biaya yang harus dikeluarkan yaitu untuk menyelesaikan proyek yang ada atau yang akan diambil alih. Ini adalah tugas manajemen untuk memutuskan proyek baru, mana yang akan diambil dan apakah ada proyek yang ada yang akan disudahi. Anggaran modal disiapkan untuk memperkirakan penerimaan dan pembayaran pada akun modal sebagai lawan dari akun pendapatan. Mengikuti keputusan manajemen tentang belanja modal yang akan dibuat selama periode anggaran. Anggaran modal dibuat untuk menunjukkan penerimaan dan pembayaran bulanan pada akun modal. Anggaran kas yang menunjukkan penerimaan yang diharapkan dan pembayaran pada akun pendapatan disiapkan secara terpisah. Setelah anggaran terpisah untuk penjualan, pembiayaan produksi, dan aktivitas lainnya telah disiapkan dan diselesaikan dan target penjualan, biaya ditentukan, akun laba rugi, dan neraca yang ditargetkan dapat ditarik. Ada juga prinsip dasar dalam budgeting. Yang pertama, dukungan manajemen, yaitu dukungan dan kerjasama manajemen puncak sangat penting untuk keberhasilan implementasi anggaran. Perhatian tidak hanya dalam menetapkan target dan menyelesaikan anggaran, tetapi juga terus memantau kinerja aktual untuk mengetahui penyimpangan jika ada dan mengambil langkah kuratif. Memotivasi personil dan memberi penghargaan kepada yang bekerja dengan baik. Yang kedua, keterlibatan karyawan. Anggaran harus ditetapkan pada tingkat motivasi setinggi mungkin. Semua tingkatan manajemen harus berpartisipasi dalam menetapkan target dan menyiapkan anggaran. Ini akan menghasilkan penetapan target yang realistis. Partisipasi karyawan dalam proses penyusunan budgeting tidak hanya akan membuat mereka memikirkan secara matang tentang kemungkinan pengembangan di masa mendatang dan mempersiapkan anggaran yang sesuai, tetapi juga akan memotivasi mereka untuk berusaha keras mencapai tingkat efisiensi dan kegiatan anggaran. Yang ketiga ada pernyataan tujuan organisasi. Tujuan organisasi harus diukur dan dinyatakan dengan jelas. Tujuan ini harus ditetapkan dalam kerangka tujuan dan strategi perusahaan. Kebijakan dan strategi perusahaan yang terdefinisi dengan baik merupakan persyaratan dalam budgeting. Yang keempat ada akuntansi tanggung jawab. Setiap karyawan harus diberi tahu tentang ekspektasi manajemen, hanya biaya-biaya di mana individu memiliki kendali utama yang harus digunakan dalam mengevaluasi kinerja individu tersebut. Laporan tanggung jawab sering kali berisi anggaran untuk perbandingan aktual. Yang kelima ada struktur organisasi. Harus ada struktur organisasi yang terencana dengan baik dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari berbagai tingkat manajemen. Peran dan tanggung jawab pihak yang membuat anggaran dan manajer keuangan harus diketahui oleh orang-orang dalam organisasi. Yang keenam ada fleksibilitas. Jika asumsi dasar yang mendasari perubahan anggaran selama tahun berjalan, anggaran tersebut harus disajikan kembali. Ini akan memungkinkan manajemen untuk membandingkan tingkat operasi yang sebenarnya dengan kinerja yang diharapkan pada tingkat itu. Yang ketujuh ada komunikasi hasil. Sistem komunikasi yang tepat harus ditetapkan untuk pelaporan manajemen dan layanan informasi sehingga informasi yang berkaitan dengan kinerja aktual disajikan kepada manajer, terkait secara tepat waktu dan akurat sehingga tindakan perbaikan dapat diambil jika diperlukan. Yang kedelapan ada sistem akuntansi yang baik. Organisasi hendaknya memiliki sistem akuntansi yang baik sehingga dapat menghasilkan informasi yang tepat, akurat, andal, dan cepat yang tepat untuk keberhasilan pelaksanaan sistem anggaran. Manfaat budgeting untuk perusahaan. Ada berbagai alasan mengapa sebuah perusahaan harus melakukan rencana anggaran untuk meningkatkan produktivitasnya, yaitu membantu perusahaan dalam memberikan batasan atas jumlah dana yang akan dicari dan dikeluarkan. Untuk landasan yuridis formal dalam menentukan suatu sumber dan investasi dana, membantu manajemen terkait untuk melakukan pengawasan karena adanya rincian sumber dana dan investasi di dalam anggaran, merasionalkan sumber dan investasi dana untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, membantu manajemen untuk menampung dan menganalisis, serta membuat keputusan dalam aktivitas operasional perusahaan. Jenis budgeting yang dibutuhkan perusahaan.
Yang pertama, budget penjualan, yaitu mengenai semua rencana penjualan selama periode yang ditentukan akan dinyatakan dalam satuan uang dan juga kuantitas penjualan. Yang kedua, ada budget produksi, yaitu mengenai semua rencana unit yang akan diproduksi selama periode anggaran yang ditentukan berdasarkan rencana penjualan atau inventaris yang telah direncanakan. Rancangan anggaran ini adalah dasar dari biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya pabrik. Yang ketiga ada budget biaya bahan baku, yaitu mengenai semua jenis perkiraan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan menyatakan jumlah bahan baku dan satuan uang. Dari anggaran ini akan diketahui bahwa pembelian bahan baku akan digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan anggaran kas dan laba rugi. Yang keempat ada budget biaya tenaga kerja langsung, yaitu mengenai perkiraan biaya tenaga kerja selama beberapa periode anggaran yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan anggaran tunai dan juga untung rugi. Secara umum, persiapan ini adalah perhitungan biaya tenaga kerja yang dikenal dengan dua jenis perhitungan seperti upah satuan dan upah per jam. Yang kelima ada budget overhead pabrik, yaitu tentang biaya overhead pabrik selama beberapa periode anggaran yang digunakan dalam menyiapkan kas dan anggaran laba rugi. Yang keenam ada budget persediaan, yaitu tentang inventaris yang dimiliki perusahaan dalam periode waktu tertentu dengan perencanaan yang terperinci dan jelas. Yang ketujuh ada budget biaya produksi, yaitu tentang biaya pemasaran dan biaya administrasi umum, tentang perkiraan biaya administrasi dan biaya umum. Yang kedelapan ada budget program, yaitu tentang anggaran operasional berdasarkan semua program utama perusahaan dari jenis atau kelompok produk seperti program penelitian dan pengembangan. Yang kesembilan ada anggaran pertanggungjawaban, yaitu anggaran operasional yang disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban yang ada di perusahaan. Yang kesepuluh ada budget belanja modal, yaitu tentang anggaran untuk merencanakan perubahan pada aset tetap perusahaan selama periode anggaran tertentu. Yang ke-11 ada budget kas, tentang sumber dan penggunaan uang tunai dalam periode tertentu yang terdiri dari berbagai anggaran operasional dan belanja modal berdasarkan penyusunan anggaran neraca. 12 ada budget rugi laba, yaitu tentang untung dan rugi yang bisa didapat perusahaan selama periode yang ditentukan digunakan sebagai dasar penyusunan neraca. 13 ada budget neraca, yaitu tentang perencana tentang posisi keuangan seperti aset, modal, dan utang yang dimiliki oleh perusahaan dari awal hingga akhir periode. 14 ada budget perubahan posisi keuangan, yaitu tentang rencana untuk mengubah aset, utang, dan modal perusahaan selama periode yang ditentukan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.